warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maharani Putri Meldi, mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nikmah, mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya dan Khairatun akan menganalisis laporan keuangan PT Astra International Tbk di tahun 2020. Nah, sebelum kami menganalisis laporan keuangan tersebut, ada baiknya nih kita mengetahui dulu perusahaan seperti apa ya PT Astra International tersebut, kapan didirikannya, dan apa saja visi misinya didirikan. Langsung saja kita lanjut ke profil PT Astra International Tbk. Jadi, PT Astra International Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa. Nah, salah satu bidang perusahaan ini yang dikenal sangat maju ialah bidang industri otomotif. Selanjutnya, sejarah. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada 22 Februari tahun 1957. Artinya perusahaan ini sudah beroperasi kurang lebih 63 tahun. Didirikan oleh Chia Kian Tai, William Surjaja, dan Lim Peng Hong. Pada awalnya bernama PT Astra International Incorporated. Lalu kemudian pada tahun 1990 perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. Visi PT Astra International Tbk ini sendiri ada dua. Yang pertama, menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, serta kepuasan pelanggan dan efisiensi. Yang kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta peduli lingkungan. Sedangkan misinya adalah sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Nah, udah pada tahu kan tentang PT Astra International Tbk? Lanjut kita ke analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Hal ini berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sini saya dan Khairatun menggunakan 4 analisis. Yang pertama analisis rasio, yang kedua analisis arus kas, yang ketiga analisis modal kerja, dan yang keempat analisis perubahan ekuitas. 1. Analisis rasio. Rasio adalah hubungan matematis antara dua komunitas. Rasio dalam laporan keuangan mengacu pada hubungan yang penting secara ekonomi. Misalnya, hubungan antara laba dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. Maka, rasio laba terhadap aset menjadi penting untuk dianalisis. Nah, dalam hal ini, rasio terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio aktivitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Dan yang kelima, rasio pasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara mencari rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini sendiri adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, pertama-tama kita dapat menghitung modal kerja. Modal kerja atau net working capital merupakan kelebihan aset lancar terhadap hutang lancar. Jadi, modal kerja di sini dapat dihitung dengan cara aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Pada PT Astra International Tbk di tahun 2020, modal kerjanya itu didapati sebesar 46.572 miliar. Dari perhitungan tersebut,
Dapat diinterpretasikan kelebihan aset lancar terhadap hutang lancar pada PT Astra International Tbk sebesar 46.572 miliar rupiah. Perusahaan dapat dikatakan liquid karena perusahaan dapat menggunakan aset lancarnya untuk memenuhi hutang lancarnya karena perhitungan modal kerja tadi menunjukkan nilai yang positif. Kemudian ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar. Rasio lancar di sini dapat dihitung dengan cara aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Pada PT Astra International Tbk di tahun 2020, rasio lancarnya sebesar 1,54 atau 154,32%. Nah, dari perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap Rp1 hutang dijamin atau ditanggung oleh Rp1,54 aset lancar. Tidak ada standar khusus untuk penentuan rasio lancar yang baik, namun untuk prinsip kehati-hatian biasanya rasio lancar untuk perusahaan normal berkisar pada angka 2 atau 200%. Terlihat pada rasio lancar PT Astra International sudah cukup mampu untuk menjamin hutang lancar melalui aset lancarnya. Ini dibuktikan dengan rasio lancar yang dihasilkan yaitu lebih dari 1. Namun, kelebihan aset ini masih kecil. Semakin tinggi aset lancar, maka semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditur. Bagian yang ketiga ada rasio cepat atau quick ratio. Merupakan perbandingan antara jumlah aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Nah, pada PT Astra International Tbk di tahun 2020, rasio cepatnya itu sebesar 1,33 atau 133,4%. Terlihat bahwa rasio cepat PT Astra International Tbk sudah mampu untuk menjamin seluruh hutang lancar dengan aset lancar selain persediaannya. Hal ini dibuktikan dari hasil rasio cepatnya lebih dari 1. Lanjut, analisis rasio yang kedua, yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjangnya. Nah, debt ratio dapat dihitung dengan cara total hutang dibagi dengan total aset. Dari perhitungan PT Astra International Tbk di tahun 2020, debt ratio yaitu sebesar 0,42% atau 42,2%. Nah, dari perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap 0,42 hutang PT Astra International Tbk dijamin oleh Rp1 aset perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa PT Astra International Tbk menggunakan dana dari kreditur sebesar 42,2% dari total dananya. Kemudian kita dapat menghitung debt to equity ratio. Adalah perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri atau ekuitas. Pada PT Astra International Tbk di tahun 2020 itu menghasilkan debt to equity sebesar 0,73 atau 73,03%. Dapat dihitung dengan cara total hutang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Nah, dalam hal ini sumber daya yang dapat diukur adalah persediaan, piutang, dan aset tetap. Yang pertama, perputaran persediaan. Kita dapat menghitung average inventory atau rata-rata persediaan dengan cara persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Nah, dalam hal ini average inventory PT Astra International Tbk tahun 2020 sebesar 21.108 miliar rupiah.
Selanjutnya, inventory turnover ratio at market. Nah, untuk mencari inventory turnover ratio at market itu caranya adalah pendapatan dibagi dengan average inventory yang kita peroleh tadi. Jadi pada PT Astra International Tbk, inventory turnover ratio at marketnya didapatkan yaitu 8,29 kali. Nah, lanjut ke inventory turnover ratio at cost. Nah, caranya adalah cost of revenue dibagi dengan average inventory. Dalam hal ini didapatlah inventory turnover ratio at cost-nya sebesar 6,47 kali. Lanjut, itu mencari rata-rata umur persediaan. Nah, untuk mencari rata-rata umur persediaan, rumusnya adalah jumlah hari dalam setahun dibagi dengan hasil inventory turnover ratio at cost. Nah, di sini 365 dibagi dengan 6,47. Dapatlah rata-rata umur persediaan PT Astra International Tbk-nya selama 56,41 hari. Selanjutnya, perputaran piutang. Yang pertama ada average receivable atau rata-rata piutang. Rumusnya adalah piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Nah, dalam hal ini PT Astra International Tbk di tahun 2020 average receivable-nya sebesar 96.657.500 miliar. Lanjut, receivable turnover ratio merupakan pendapatan dibagi dengan rata-rata piutang. Dapatlah hasilnya 1,81 kali. Terakhir, untuk mencari rata-rata umur piutang itu 365 dibagi dengan hasil receivable turnover ratio tadi, yang mana 1,81, hasilnya 201,65 hari. Kemudian perputaran aset. Perputaran aset ini ada fixed asset turnover dan total asset turnover. Yang pertama, fixed asset turnover. Cara mencarinya adalah dengan membagi pendapatan dengan total fixed asset atau total aset tetap, yang mana dalam kasus ini fixed asset turnover-nya sebesar 0,85 kali. Nah, untuk total asset turnover itu rumusnya adalah pendapatan dibagi dengan total aset keseluruhan. Nah, di sini PT Astra International Tbk di tahun 2020 total aset turnover-nya sebesar 0,52 kali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis rasio yang keempat, yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit. Yang pertama, kita dapat menghitung margin laba kotor atau gross profit margin. Nah, gross profit margin dapat dihitung dengan cara pendapatan dikurang beban pokok pendapatan dibagi pendapatan. Gross profit margin PT Astra International Tbk pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,22 atau 22,03%. Dari perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa laba kotor yaitu sebesar 22,03% dari volume pendapatan. Semakin besar gross profit margin, maka semakin baik pula operasi perusahaan. Karena hal ini menunjukkan bahwa beban pokok pendapatan relatif lebih kecil dibandingkan dengan volume pendapatan. Kemudian, kita dapat menghitung margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin dapat dihitung dengan cara laba sesudah pajak dibagi dengan pendapatan. Net profit margin PT Astra International Tbk pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,11 atau 10,61%.
Dari perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa laba bersih sesudah pajak yang dicapai oleh PT Astra International Tbk tahun 2020 adalah sebesar 10,61% dari volume pendapatan. Semakin besar net profit margin, maka semakin baik pula kegiatan operasi perusahaan. Kemudian kita dapat menghitung operating profit margin. Operating profit margin dapat dihitung dengan cara EBIT dibagi dengan pendapatan. Cara menghitung EBIT yaitu pendapatan dikurang beban pokok pendapatan, beban administrasi, dan beban penjualan. Margin laba bersih PT Astra International Tbk pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,73 atau 7,34%. Dari perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa laba sebelum pajak yang dicapai PT Astra International Tbk pada tahun 2020 adalah sebesar 7,34% dari volume pendapatan. Selanjutnya, kita dapat menghitung return on asset atau ROA atau bisa juga disebut dengan return on investment atau ROI. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA PT Astra International Tbk pada tahun 2020 adalah sebesar 0,55 atau 5,5%. Dari perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa laba bersih yang dihasilkan PT Astra International Tbk tahun 2020 adalah sebesar 5,5% dari total aset. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan perusahaan. Kemudian kita akan menghitung return on equity atau ROE. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan tingkat modal tertentu. Nah, ROE dihitung dengan cara laba bersih dibagi dengan equity. ROE PT Astra International Tbk pada tahun 2020 adalah sebesar 0,096 atau 9,6%. Nah, dari perhitungan ini dapat diinterpretasikan bahwa return atau penghasilan pemilik perusahaan atau pemegang saham atas modal yang diinvestasikan adalah 9,6%. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik pula posisi atau kedudukan pemilik perusahaan. Kemudian yang terakhir kita dapat menghitung basic earning power atau biasa dikenal dengan rentabilitas ekonomi. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba sebelum pajak dan bunga yang dihasilkan dari total aset perusahaan. Basic earning power dapat dihitung dengan cara EBIT dibagi dengan total aset. Basic earning power pada PT Astra International Tbk tahun 2020 yaitu sebesar 0,038 atau 3,8%. Dari perhitungan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa laba sebelum pajak dan bunga PT Astra International Tbk tahun 2020 yaitu sebesar 3,8%. Semakin tinggi rasio yang diperoleh, maka semakin efisien penggunaan seluruh aset dalam menghasilkan laba. Kemudian kita akan membahas analisis rasio yang terakhir, yaitu rasio pasar. Rasio ini digunakan untuk melihat perkembangan nilai pasar perusahaan terhadap nilai buku perusahaan. Sejauh mana investor menilai kelayakan sebuah perusahaan. Di sini kita dapat mengetahui rasio pasarnya itu dengan cara menghitung PBV atau price to book value atau market to book value atau yang biasa disingkat dengan MBV. PBV ini dapat dihitung dengan cara market book value dibagi dengan book value.
Besarnya market value dilihat dari harga saham akhir tahun 2020 PT Astra International Tbk. Untuk menghitung PBV, cukup diambil harga saham penutupan, yaitu sebesar Rp6.025. Besarnya book value dihitung dengan membagi jumlah ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Untuk jumlah saham yang beredar, dilihat pada akun ditempatkan dan disetor penuh, yaitu sebesar 40.483.553.140 saham biasa. Dari perhitungan PBV PT Astra International Tbk tahun 2020 menghasilkan PBV sebesar 1,25 kali. Dari perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa harga saham PT Astra International Tbk tahun 2020 dihargai sebesar 1,25 kali dari nilai bukunya. Kemudian, untuk mengetahui rasio pasarnya, kita bisa juga menghitung price earning ratio atau PER, yaitu perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan, di mana harga saham sebuah emiten dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam 1 tahun. Nilai price per share diperoleh dari harga saham akhir tahun 2020 PT Astra International Tbk. Untuk menghitung PER, cukup diambil harga saham penutupannya yaitu sebesar Rp6.025. Earning per share sudah disediakan dalam laporan laba rugi komprehensif. Dari penjelasan tersebut, maka PER dihitung dengan cara price per share dibagi dengan earning per share. PER PT Astra International Tbk pada tahun 2020 adalah sebesar 15,1 kali. Dari perhitungan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa harga saham PT Astra International Tbk tahun 2020 dihargai sebesar 15,1 kali. Semakin tinggi nilai PER, berarti harga saham perusahaan tersebut semakin mahal. Sekarang kita akan membahas analisis modal kerja. Modal kerja adalah modal yang ditanam di suatu perusahaan dalam bentuk aktiva yang bersifat jangka pendek atau aktiva lancar. Contohnya seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan aktiva lancar lainnya. Analisis modal kerja adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan modal kerja perusahaan serta sebab-sebab perubahannya yang biasanya dipengaruhi oleh sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja pada suatu periode. Analisis modal kerja menggunakan laporan posisi keuangan. Pertama, kita akan membahas modal kerja konsep kuantitatif. Dalam konsep ini, modal kerja merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Modal kerja adalah jumlah aset lancar atau gross working capital. Jadi, jumlah modal kerja PT Astra International Tbk tahun 2020 adalah sebesar jumlah aset lancarnya, yaitu Rp132.308 miliar. Kemudian, ada modal kerja konsep kualitatif. Dalam konsep ini, modal kerja merupakan kelebihan aset lancar terhadap hutang jangka pendek. Konsep ini menitik beratkan pada net working capital. Jadi, jumlah modal kerja di sini dapat dihitung dengan cara jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah utang lancar. Sehingga jumlah modal kerja konsep kualitatif PT Astra International Tbk pada tahun 2020 adalah sebesar
159 miliar rupiah. Sekarang kita akan menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja. Pertama, yang harus kita lakukan yaitu membuat laporan posisi keuangan yang diperbandingkan. Karena kita akan menganalisis modal kerja tahun 2020, maka kita menggunakan perbandingan laporan posisi keuangan tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya kita akan analisis, kita tentukan kenaikan atau penurunan dari akun-akun laporan posisi keuangan tersebut. Jika turun, maka diberi tanda kurang. Selanjutnya, kita membuat laporan perubahan modal kerja. Laporan perubahan modal kerja di sini menggunakan akun-akun dalam aset lancar dan utang jangka pendek. Jika aset lancar mengalami kenaikan, maka akan menaikkan pula modal kerjanya. Jika aset lancar mengalami penurunan, maka akan menurunkan modal kerja. Berbeda dengan utang jangka pendek, jika utang jangka pendek mengalami kenaikan, maka itu akan menurunkan modal kerja. Jika utang jangka pendeknya mengalami penurunan, maka itu akan menaikkan modal kerjanya. Kemudian diselisihkan kenaikan modal kerja dan penurunan modal kerjanya, yang menghasilkan kenaikan modal kerja sebesar 10.586 miliar rupiah. Sekarang kita akan mengidentifikasi sumber dan penggunaan modal kerja serta besarnya itu berapa. Pada sumber modal kerja didapat dari perubahan kredit selain dari aset lancar dan utang jangka pendek. Sehingga sumber modal kerja dapat dilihat dari aset tetap yang turun, utang jangka pendek yang naik, dan ekuitas yang naik. Berbeda dengan penggunaan, dalam penggunaan itu perubahan debit selain dari aset lancar dan utang jangka pendek. Sehingga penggunaan modal kerja dapat dihitung dari aset tetap yang naik, utang jangka pendek yang turun, dan ekuitas yang turun. Pada PT Astra International Tbk tahun 2020, sumber modal kerjanya yaitu sebesar 30.981 miliar rupiah, sedangkan penggunaannya sebesar 13.870 miliar rupiah. Sehingga selisihnya itu berarti kenaikan modal kerjanya, yaitu sebesar 17.111 miliar rupiah. Selanjutnya, analisis laporan arus kas, yaitu analisis sumber dan penggunaan arus kas yang berguna sebagai dasar penaksiran kebutuhan kas di masa yang akan datang, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun peramalan kebutuhan kas di masa depan. Pertama, kita akan menganalisis laporan arus kas aktivitas operasi. Dapat kita lihat bahwa sumber arus kas aktivitas operasi paling besar diperoleh dari penerimaan pelanggan, yaitu sebesar 163.274 miliar rupiah. Dan penggunaan kas aktivitas operasi paling besar digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, yaitu sebesar 98.431 miliar rupiah. Kedua, kita akan menganalisis arus kas aktivitas investasi. Dapat dilihat bahwa sumber arus kas aktivitas investasi paling besar diperoleh dari penjualan investasi pada Ventura, yaitu sebesar 16.793 miliar rupiah. Dan penggunaan kas aktivitas investasi paling besar digunakan untuk penambahan investasi lain-lain, yaitu sebesar 7.079 miliar rupiah.
Yang ketiga, kita akan menganalisis arus kas aktivitas pendanaan. Dapat dilihat bahwa sumber arus kas aktivitas pendanaan paling besar diperoleh dari penerimaan pinjaman jangka pendek, yaitu sebesar 86.747 miliar rupiah. Dan penggunaan kas aktivitas pendanaan paling besar digunakan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang, yaitu sebesar 95.316 miliar rupiah. Berdasarkan analisis tadi dapat diperoleh informasi sumber arus kas paling besar diperoleh dari aktivitas operasi, yaitu sebesar 55,070%. Dan penggunaan kas paling besar juga digunakan untuk aktivitas operasi, yaitu sebesar 46,30%. Kemudian ada penambahan kas dari kas, setara kas dan cerukan awal tahun, serta dari selisih kurs, sehingga jumlah kas, setara kas, dan cerukan pada akhir tahun menjadi sebesar 47.553 miliar rupiah. Kesimpulan yang diperoleh dari analisis arus kas yang sudah kita analisis tadi yaitu sumber arus kas diperoleh dari aktivitas operasi dan investasi, sedangkan aktivitas pendanaan lebih banyak penggunaannya dibandingkan dengan sumbernya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa arus kas PT Astra International Tbk pada tahun 2020 menunjukkan keadaan arus kas yang cukup baik. Artinya ada tingkat perputaran kas yang cukup tinggi, yang mencerminkan perusahaan cukup efektif dalam mengelola kas yang ada. Selanjutnya kita akan melakukan analisis laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang melaporkan perubahan investasi pemilik dari waktu ke waktu. Berdasarkan laporan perubahan ekuitas PT Astra International Tbk pada tahun 2020, kita memperoleh informasi sebagai berikut. Nah, 1. Saldo awal ekuitas PT Astra International Tbk pada 1 Januari 2020 adalah sebesar 180.815 miliar rupiah. Yang kedua, penambahan ekuitas atau modal diperoleh dari penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar 17.491 miliar rupiah dan penerbitan saham kepada kepentingan non-pengendali sebesar 571 miliar rupiah. Penggunaan modal atau penggunaan ekuitas yaitu dari dividen sebesar 9.423 miliar rupiah. Maka saldo akhir ekuitas PT Astra International Tbk pada 31 Desember 2020 adalah sebesar 195.454 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku penyaji memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.